Selamat siang, Kang Anwar. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kang Anwar dari Mojokerto ya? Iya, Mojokerto. Terima kasih. Ini Kang Anwar datang ke tempat saya. Iya. Tapi sebelum ke saya kan datang di Gus Ropik ya? Iya, Jogja. Bisa diceritakan Kang, yang mau diceritakan Kang Anwar dulu kan punya mungkin pengalaman spiritual atau apalah, nanti untuk referensi teman-teman di channelnya Kang Toko TV. Monggo silahkan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Trisunu Anwar. Saya dari asli Klaten. Sekarang bertempat tinggal di Mojokerto karena istri saya orang Mojokerto. Dulu waktu saya masih muda, masih bujang, saya sempat belajar ilmu kanuragan. Karena waktu itu saya broken home. Akhirnya karena mungkin iman ini nggak kuat, akhirnya saya masuk dunia hitam. Dalam artian ilmu kanuragan. Karena hidup di jalan itu memang sangat kejam seperti itu. Ya. Akhirnya lama-lama saya merasa bosan. Kenapa kehidupan saya seperti ini terus? Ya. Akhirnya saya dapat mimpi isyarah dalam perjalanan hidup saya. Pertama saya pernah mimpi saya melihat dua matahari, kanan dan kiri. Ya. Sinar matahari itu tadi sinarnya sampai langit dan sampai bumi. Kedua, saya juga pernah mengalami saya itu terbang. Saya melihat bumi semakin kecil. Akhirnya saya takut. Ada apa dengan diri saya? Mimpi yang ketiga, saya didatangin 4 kakek-kakek, wajahnya mirip, dan saya pun dibawa naik ke atas. Saya masuk lorong, akhirnya saya takut, dan masuk lorong tadi saya takut. Ini apa? Ini apa? Gitu aja. Akhirnya saya bertanya sama guru saya yang di Mojokerto. Intinya saya harus mengubah jalan hidup saya. Jangan sampai belajar untuk kanuragan lagi, lebih ke rohani seperti itu. Ya. Akhirnya alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya bertemu dengan Gus Ropik sama Pak Ditoko, dan sekarang saya sudah dibimbing sama beliau untuk belajar kerohanian. Seperti itu. Ya, ketika ketemu Gus Ropik, apa yang diajarkan sama Gus Ropik dalam menyikapi perjalanan panjenengan itu? Pertama saya alhamdulillah setelah ketemu sama Gus Ropik, setelah saya dibaiat, saya disuruh untuk berzikir kepada Allah. Karena untuk masuk dunia rohani kita harus mengenal Allah. Ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ya Kang ya ke awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu dengan mengenal Tuhannya. Seperti itu. Makanya orang-orang tasawuf di dalam pengenalan diri kepada Tuhannya memang harus mengenali jati dirinya dulu. Ya. Seperti sering sudah diwedarkan tentang maknanya man arafa nafsahu faqad arafahu. Siapa kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Seperti itu ya Kang. Iya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya ketika Kang Anwar ini bertemu dengan Gus Ropik, tentunya akan diajarkan tentang ketauhidan. Bagaimana pengalaman tadi yang diceritakan sudah ditauhidkan atau belum? Ketika Kang Anwar tadi bertemu dengan melihat bumi kecil, terus apalagi tadi bertemu dengan 4 kakek-kakek yang wajahnya itu sama. Itu kalau di sini itu harus segera kembali kepada Allah.
karena yang memunculkan segala sesuatu penciptaan, entah itu di alam pikir atau di alam rasa, itu adalah Allah. Saksikan kesempurnaannya dengan menyebut puja-puji nama Allah. Kalau enggak kan bahaya, Kang. Bisa terjadi sebuah waham atau sebuah halusinasi, dan akhirnya nanti menjadi hijab bagi kita, karena kita mempunyai sifat ego atau romansa. Kok bumi kecil sekali, berarti saya ini sebesar apa, kan tentunya gitu ya, Kang ya. Jadi itu harus dicermati ya, Kang. Itu tadi ketemu seorang kakek-kakek, ada 4 tadi ya, Kang? Ada 4 ya. Itu udah dapat jawaban belum, Kang? Dari guru-guru Kang Anwar yang dulu. Maaf, ini kita tidak untuk membanding-bandingnya ya, Kang. Jadi kalau kita berguru itu, hormatilah guru kita. Sebelum kita bertemu guru-guru yang baru, tetap jaga takdim kita, karena guru itu semuanya tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua guru tahap untuk penyempurnaan, untuk memperjalankan sebuah kerohanian gitu ya, Kang ya. Gimana? Sudah dapat jawaban belum, Kang, tentang itu tadi, cerita kakek-kakek itu tadi? Untuk jawaban guru saya yang di Mojokerto, intinya saya harus kembali lagi ke Allah, kembali ke pelajaran rohani, untuk ke kanuragan, untuk ditinggalkan, seperti itu, Kang Togo. Mungkin ada jawaban dari Kang Togo. Ya, itu jawabannya sudah benar ya, Kang. Saya akan menambahkan sedikit saja. Jadi kan di dalam pemikiran seorang pelaku spiritual Jawa seperti saya ini, saya mengartikan 4 kakek ini itu saya sebut dengan sedulur papat limo pancer. Sudah benar, sudah pernah dengar kata-kata ini, Kang? Alhamdulillah sudah. Ya. Jadi saya sebut seperti itu karena apa? Karena saudara dan yang kelima ini memiliki sebuah pengertian yang terus berkembang dari zaman ke zaman, bahkan hingga zaman Islam ini ya, Kang. Pengertian asalnya adalah penyelarasan antara jasad kecil manusia yang disebut dengan mikrokosmos dengan jasad besar yang disebut dengan alam semesta. Makrokosmos itu saudara yang 4 yang ada di jasad besar itu adalah 4 kiblat, yaitu timur, selatan, barat, dan utara. Ditambah saudara pancer yaitu di tengah ya, Kang, di mana diri manusia itu berada. Sedangkan 4 saudara yang berkaitan dengan jasad kecil ini atau disebut manusia adalah apa-apa yang menggiring kelahirannya. Mereka itu adalah kakang kawah atau yang disebut dengan air ketuban ya, Kang, adi-ari-ari. Bisa juga disebut dengan plasenta, bisa disebut dengan getih atau darah, dan puser atau tali plasenta gitu ya, Kang ya. Sedangkan yang kelima pancernya adalah diri manusianya, manusia itu sendiri gitu loh, Kang. Dari pengertian tentang asal usulnya kemudian berkembang dengan adanya pengaruh agama Hindu. Kalau di Hindu kan disebut sedulur papat limo pancer, saudara 4 5 pancer ya. Sebagai apa? Dimaknai sebagai unsur alam yang menjadi pembentukan jasad manusia atau 4 anasir gitu ya, Kang ya. Udah paham, Kang, 4 anasir itu apa saja? Belum paham, Pak. 4 anasir itu adalah bumi, tanah, air, dan api dan angin ya. Di bumi, tanah, air, api, dan angin ini adalah keempat unsur. Sedang yang kelima pancer adalah diri manusia itu sendiri. Nah, itu pengertian tentang sedulur papat ya, 5 pancer seperti itu, kan. Jadi itu saya memaknai seperti itu. Makanya kalau orang Jawa itu sedulur diruat, dirawat, dan sebelumnya harus dengan cara diselamati dengan bancaan, orang Jawa ya, Kang. Bancaan atau tumpengan ya, Kang ya. Itu diberlakukan sama orang-orang Jawa. Nah, mereka semua dianggap pamomong atau penjaga manusia. Biasanya penyebutannya untuk mereka disebut dengan unsur-unsur alam semesta yang disebut dengan sedulur sing lahir bareng sedino ya, Kang ya. Maksudnya saudara yang lahirnya sama pada waktu hari itu gitu ya, Kang ya. Nah, sing ora lahir bareng sedino, sing keramat lan sing ora
kerawat. Nah, itu bahasa Jawanya. Artinya, saudaraku yang lahir bersamaan sehari denganku, air ketuban atau disebut dengan ari-ari, mendapatkan derajat dan pangkat. Caranya loba, tamak, dan lain-lain seperti nafsu. Seperti itu, Kang. Jadi ini pengertian jawaban saya. Semoga nanti bisa menjadi sebuah kemanfaatan gitu ya, Kang. Amin, amin, amin. Karena berbadanan dengan sifat ya, berhubungan atau perpadanan lah kalau disebut ya, bisa juga berhubungan dengan sifat udara yang menjadi unsur pembentukan jasad. Sifat dari udara adalah selalu ingin memenuhi ruang selagi ruang itu ada, yang disebut dengan ruang kosong ya, Kang ya. Kosong. Nafsu amarah senang dengan keinginan untuk mempertahankan harga diri, rasa marah, emosi, dan lain-lain. Nah, berarti waktu dulu belajar kanuragan, nah ini maksudnya ya, Kang ya. Iya. Nah, dikatakan nafsu ini mendapat pengaruh dari sifat panas, api yang menjadi pembentuk jasad manusia. Nafsu mutmainah adalah nafsu yang mengajak memperbaiki. Dikatakan bahwa nafsu ini mendapat pengaruh sifat air yang juga menjadi pembentuk jasad manusia. Seperti itu, Kang. Iya, iya, baik. Nah, ini sedikit pengertian ya, Kang. Ini kalau dibedar ini sangat panjang, Kang, seperti itu. Ya. Itu sekelumit untuk pengertian tentang 4 anasir, atau bisa disebut dengan pituduh ditemukan dengan sesosok 4 tua dengan wajah yang sama ya, Kang. Wajah yang sama, ya. Nah, itu adalah petunjuk atau hidayah ilahi ya, Kang ya. Amin, ya. Semoga menjadi sebuah referensi dengan pengenalan bahwa kita ini adalah mikrokosmos sebagai bagian dari jasad besar, makrokosmos dan pengendalian diri kita atas nafsu-nafsu kita. Seperti itu ya, Kang. Iya, Pak. Karena kita ini ada akal, dan dalam dituduh petunjuk hidayah ilahi, akal ini terkadang terhiasi dengan sebuah ego yang menjadi sumber nilai bagi manusia. Dalam hal ini ya cenderung mengartikan sebagai basiroh, yaitu mata hati yang bersumber dari kesejatian min ruhi yang dianugerahkan oleh ilahi. Keempat nafsu yang harus dirawat ya, Kang. Ya. Diatur keseimbangannya dan harus diperjalankan di bawah kendali akal dalam bimbingan hidayah ilahi. Itulah makna dari angwaruhi atau melihat, merawat sedulur papat 5 pancer. Seperti itu loh, Kang. Iya, Pak. Nah, ada lagi yang mau disampaikan, Kang. Itu jawaban saya tentang yang 4 tadi, Kang. Ya, terima kasih Pak D atas penjelasannya. Alhamdulillah saya semakin memahami. Ya. Semoga dengan bimbingan Pak D dan Gus Rafiq dan guru-guru saya yang lain, semoga saya lebih tercerahkan untuk belajar ilmu kerohanian. Alhamdulillah. Amin. Ya, mungkin sekian dulu obrolan kita. Mungkin di terakhir obrolan, apa harapan Kang Anwar setelah bertemu dengan Gus Rafiq dan saya? Kedepannya apa, Kang? Semoga tetap terjalin silaturahim dan semoga Gus Rafiq, Pak D dan jamaah semua yang di sini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya. Kemarin sudah dikasih lagu ya sama Gus Rafiq ya, Kang ya? Iya, Pak D. Dijalani dan nanti kalau sudah selesai lagu yang dikasih Gus Rafiq kemarin, barulah jenengan bisa datang lagi untuk menerima lagu-lagu berikutnya gitu ya, Kang ya. Iya, Pak D. Saya kira sekian dulu, semoga manfaat bagi teman-teman dimanapun berada di tayangan Kang Toko TV. Nah, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata dari kami berdua, kami mohon maaf. Kita akhiri saja. Terima kasih Kang Anwar waktunya jauh-jauh dari Jakarta. Iya, Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mati rahayu. Rahayu, rahayu. Ditampi, kula tampi Pak D. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo